Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahroni dari SD Negeri 2 Blender, salah satu peserta pelatihan digitalisasi pembelajaran. Di sini saya ingin memaparkan sebuah modul pembelajaran digital mengenai konsep dasar pembelajaran digital yang sudah saya kembangkan secara terperinci agar Bapak Ibu guru hebat dapat mempelajarinya dengan lebih detail lagi. Oke, next, langsung saja kita mulai Bapak Ibu guru hebat. Nah, yang pertama di sini kita akan mempelajari apa sih itu pembelajaran digital. Pembelajaran digital pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar, dan sering juga disebut sebagai e-learning yang sekarang sering kita lakukan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penerapan pembelajaran digital. Yang pertama ada personalisasi, yaitu pembelajaran digital sebaiknya dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan pada kemampuan peserta didik atau pengetahuan sebelumnya yang sering disebut prior knowledge dan kenyamanan belajar peserta didiknya. Yang kedua ada partisipasi aktif peserta didik, yaitu di mana pembelajaran digital harus menarik dengan permainan edukatif maupun simulasi virtual. Selanjutnya ada aksesibilitas, yaitu platform pembelajaran digital harus dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja agar mempermudah untuk melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir ada penilaian, yaitu di mana pemantauan dan umpan balik berkelanjutan adalah bagian penting dari pembelajaran digital. Karena sangat penting dalam pembelajaran itu adanya penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didiknya. Oke, next, selanjutnya. Di sini juga ada beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh pengajar dalam hal pengembangan pembelajaran digital. Yang pertama yaitu pengajar harus secara aktif terlibat dengan proses pendidikan dan harus memahami kebutuhan dan harapan peserta didik. Selanjutnya ada pengajar harus berkolaborasi dengan peserta didik untuk mengumpulkan ide-ide dalam pembelajaran atau pembelajaran digital. Nah, selanjutnya juga pengajar harus akrab dengan bidang-bidang utama persoalan yang diajarkan agar lebih relevan. Selanjutnya, pengajar harus mempunyai ide yang baik yang menjadi keunggulan setiap pelajaran dalam keseluruhan kepercayaan kurikulum. Dan selanjutnya juga ada pengajar juga akan memahami bagaimana pembelajaran yang layaknya secara individual, kapan suatu pembelajaran perlu dikembangkan sebagai perubahan keseluruhan kurikulum terhadap arah baru atau perluasan yang mempertemukan tuntutan baru. Oke, next. Nah, di sini juga ada pemanfaatan pembelajaran digital. Yang perlu kita ketahui bahwa pemanfaatan pembelajaran digital yang tepat dapat meningkatkan produktivitas aktivitas pembelajaran. Nah, yang pertama ada mengkaitkan pembelajaran digital ke pembelajaran offline. Bagaimana? Nah, ketika seorang peserta didik dapat menghubungkan apa yang dia pelajari di kelas dengan apa yang dia pelajari secara online melalui pembelajaran digital, maka koneksi tersebut akan mampu meningkatkan tingkat pemahamannya dan membantu mereka dalam memahami konsep-konsep teknik dengan mudah. Yang kedua, ada tentang mempelajari aplikasi praktis dari sebuah pengetahuan, sebuah materi. Jika pengetahuan tidak diterapkan secara praktis, maka menjajalkan banyak teori dapat menjadi membosankan bagi peserta didiknya dan tidak produktif. Nah, yang ketiga, mendapatkan umpan balik yang berkesinambungan dan analisis kemajuan, yaitu sebuah pembelajaran digital yang dilengkapi dengan penilaian dan tes dapat membantu peserta didik dalam menilai pengetahuan mereka dan melacak kemajuan belajar mereka. Nah, yang keempat juga di sini mengaktifkan keterlibatan sosial atau social management.
Nah, salah satu keuntungan terbesar dari platform pembelajaran digital adalah memungkinkan peserta didik untuk bersosialisasi atau berkolaborasi dan berinteraksi dengan sesama peserta didik di website mengenai tentang pembelajaran. Yang kelima, belajar melalui pendekatan campuran atau mixed approach, yaitu penelitian menunjukkan bahwa program campuran atau sering juga disebut dengan blended learning yang dirancang secara khusus cenderung mampu meningkatkan daya ingat, pengetahuan, dan keterampilan belajar peserta didik. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini menurut Kenji Kaito, minimal ada 3 potensi ya atau fungsi pembelajaran digital yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di sini ada potensi alat komunikasi, yaitu memungkinkan peserta didik untuk dapat berkomunikasi kemana saja secara cepat dengan menggunakan email atau media sosial lainnya seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya, atau berdiskusi melalui platform chatting maupun mailing list. Nah, ada juga yang kedua di sini potensi akses informasi, di mana sebagai potensi akses komunikasi pembelajaran digital mungkin peserta didik dapat mengakses berbagai informasi yang terkait dengan konten yang sedang dipelajarinya. Selanjutnya, potensi pendidikan dan pembelajaran, yaitu mengembangkan perangkat lunak program aplikasi yang dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan atau pembelajaran. Next, selanjutnya ada beberapa ragam pembelajaran digital nih, Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama ada mobile learning atau m-learning. Mobile learning atau juga disebut m-learning didefinisikan sebagai pembelajaran yang disampaikan atau didukung oleh teknologi mobile. Contohnya yaitu mobile yang sudah sering kita pakai, yaitu berupa handphone. Nah, selanjutnya di sini juga ada sosial media atau media sosial ya Bapak Ibu guru hebat. Fungsi media sosial benar-benar teraplikasikan sebagai media untuk bersosialisasi dalam hal-hal yang positif akhir-akhir ini. Ini sangat membantu kita ya Bapak Ibu guru untuk memberikan informasi kepada peserta didik kalau ada informasi penting untuk dalam pembelajaran. Nah, banyak situs penyedia media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram sebagai situs share foto populer yang telah merajai situs media sosial. Untuk chatting bisa menggunakan Facebook, Chat, Line, WhatsApp, Yahoo, Messenger, atau Skype. Nah, di sini juga ada pembelajaran berbasis permainan. Nah, ini sering dilakukan akhir-akhir ini atau game based learning. Game based learning berfokus dengan menggunakan permainan bukan untuk menghibur, tapi tujuannya untuk pembelajaran ya Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya juga ada pembelajaran elektronik berbasis awan. Apa sih itu awan? Ya, itu komputasi awan merupakan sebuah model yang memungkinkan terjadinya penggunaan sumber daya jaringan server, media penyimpanan aplikasi, dan server secara bersama. Contohnya kayak gimana? Contohnya yang sering kita pakai itu Google Drive ya Bapak Ibu guru hebat, di mana Google Drive itu menyediakan layanan penyimpanan berkas dokumen presentasi POM secara online gitu. Oke, next. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, semoga apa yang saya paparkan itu dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.